Tahun 2023 kami mempunyai dua tantangan untuk bisa tetap survive. Tantangan internal dan eksternal. Kami coba dari internal, di mana pilihannya hanya ada dua. Menyesali nasib, menangis, atau berjuang. Dan kita sepakat kepada seluruh set manajemen dan kepada seluruh karyawan bahwasanya kita akan berjuang bersama-sama untuk bisa hidup lebih baik lagi, berusaha lebih baik lagi di tahun 2024 dengan cara menularkan optimisme melalui komunikasi yang efektif kepada seluruh karyawan dengan terus-menerus. Kemudian eksternal juga yang perlu kita jaga adalah bagaimana kita bisa menjaga kepercayaan dari customer dan vendor untuk tetap bisa bekerja sama dan berbisnis dengan sama-sama saling menguntungkan dari sisi keuangan dan produksi. Langkah saya yang pertama adalah mengumpulkan semua solusi. Solusi ini diperoleh dari data-data yang ada sebelumnya. Saya yakin setiap kali kita melakukan kebijakan apapun, itu pasti akan menimbulkan pro dan kontra dari setiap opsi yang kita dapatkan. Tapi tetap harus kita ambil keputusan. Yang paling penting adalah pada saat kita memutuskan, pendekatan kepada seluruh stakeholder adalah fairness, keadilan, sehingga bisa membuat keterbukaan dalam hal mengambil suatu keputusan bersama, baik di level holding maupun level karyawan. Dan kalau diperlukan, maka kita akan mengadakan one-on-one kepada seluruh tim manajemen kita. Banyak buku yang saya baca ya, dari mulai buku Coping Ho, buku Lucky Luck, and yang lain-lain. Tapi yang paling berkesan saya adalah buku tentang sejarah hidup Nabi Muhammad yang diciptakan atau dikarang oleh Muhammad Husain Haikal. Di situ saya belajar tentang bagaimana kita harus berani keluar dari zona nyaman dalam pengambilan keputusan besar. Dan yang kedua adalah buku Musashi yang dikarang oleh Eiji Yoshikawa. Di situ yang dimunculkan adalah bagaimana kita hidup dengan kehormatan dan kesetiaan. Ini salah satu pertanyaan favorit saya dalam beberapa diskusi ya dengan banyak pihak. Saya ingin sekali berkembang bersama seluruh karyawan dan mampu menjaga stabilitas keuangan dan produksi perusahaan sebagai tanggung jawab saya kepada owner dan juga kepada komisaris. Belajar dari yang disampaikan oleh Pak Beni Subianto, bahwasanya kita harus segera mengambil tindakan pada saat kita sudah membuat rencana. Tahun 2023 saya membuat kesalahan dalam hal investasi. Ada peluang untuk menambah produksi dengan cara membeli dump truck dan tongkang. Dan itu saya tidak lakukan dengan berbagai pertimbangan. Dari situ saya belajar bahwasanya kesempatan itu tidak datang dua kali. Disitulah saya harus berani untuk mengambil peluang yang ada untuk membeli alat bantu produksi kita berupa dump truck dan tongkang, dengan tetap memperhatikan faktor keseimbangan keuangan dan juga bisnis yang akan berjalan. Tahun 2024 kita sudah merencanakan menambah 30 unit dump truck sekelas 40 ton, dan di tahun 2025 kita merencanakan untuk menambah atau membeli 2 tongkang untuk kapasitas 7.500 sampai 9.000 metrik ton. Saya belajar
banyak hal dari senior-senior saya, dari leader-leader saya. Tapi yang sangat berkesan di dalam proses belajar profesional saya adalah jangan takut untuk mengeksekusi rencana yang sudah ditetapkan. Think and action. Itu yang disampaikan oleh Bapak Beni Subianto sebagai Dirut Direktur Utama dari PT United Tractor. Dan itu yang sampai sekarang saya ambil untuk setiap kali saya pengambilan keputusan. Sebenarnya hal simpel yang banyak dilakukan oleh teman-teman ya, teman-teman dan juga di perusahaan. Yang pasti saya sebagai umat Islam, saya melakukan sholat, dan untuk membalancingnya saya suka musik, khususnya gitar. Sebenarnya banyak hal yang mempengaruhi cara kita untuk bertindak maupun berpikir, ya. Tapi potensi yang ada dalam diri saya itu saya meyakini bahwasanya percaya diri, mandiri, rasional, dan logis itu adalah komponen yang membuat saya untuk berani mengambil keputusan sebagai seorang CEO. Dan itu tetap kita jaga dan juga kita tularkan kepada seluruh manajemen dan karyawan di BBM. Boundaries menurut saya tidak ada. Batasan menurut saya tidak ada. Yang membuat kita terbatas adalah mindset kita. Jadi pada saat kita sudah menetapkan target, maka lepas semua batasan-batasan tersebut dengan cara berikan yang terbaik dalam setiap melakukan aktivitas. Semangat itu yang terus ditanamkan kepada seluruh manajemen. Dan yang paling penting adalah semua aktivitas itu harus dilandasi dengan integritas yang tinggi. Karena tidak mudah untuk bisa mendapatkan tim dengan semangat jiwa yang tinggi dengan dilandasi integritas yang tinggi dalam berbisnis. Kepercayaan itu penuh dan perlu dalam berbisnis. Belajar dari kesalahan saya, di mana saya terlambat untuk melakukan investasi terkait dengan kebutuhan produksi, maka saya mempunyai harapan bisa meninggalkan sesuatu yang penting ataupun berharga kepada manajemen PT BBM adalah yang pertama, saya ingin mempunyai aset sampai dengan 2 triliun pada tahun 2027. Perkiraan saya aset 2 triliun ini bisa menjadikan BBM sebagai salah satu perusahaan logistik dan distribusi terbesar di Sumatera. Kedua, kita tidak bisa tumbuh besar apabila tidak diimbangi dengan kompetensi orang. Ada istilah business is people. Jadi kita tidak bisa melakukan bisnis apapun apabila kita tidak punya orang yang tepat. Maka yang kita lakukan adalah kita membangun training center yang kedepannya di tahun 2025 akan menjadi salah satu anak perusahaan BBM, di mana tidak hanya berkontribusi kepada peningkatan kompetensi karyawan BBM, tapi juga kepada masyarakat, baik yang sifatnya komersial maupun sifatnya CSR. Harapan saya adalah training center ini bisa menghasilkan 600 peserta setiap tahunnya. Jadi saya berharap di tahun 2025 BBM sudah mempunyai satu anak perusahaan tambahan yang bernama PT Pradita Training Center. Saya Widiono Sabihi
CEO PT Bahana Bumi Mandiri. BBM laju.